Halo adik-adik, pada kesempatan ini yuk kita coba untuk membahas soal di simulasi ya. Nanti teman-teman bisa akses soalnya di website, lalu pilih yang simulasi. Ini untuk penalaran matematika. Jadi di sini dapat kita lihat soal pertama, sebuah biang lala atau Ferris wheels ya bertitik pusat di 0,0. Berarti di sini anggaplah ini biang lala, kemudian bertitik pusat di P di 0,0 ya. Kemudian titik P berada di ketinggian 35 meter. Berarti dari P ke tanah itu adalah 35 meter ya. Selanjutnya setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah. Berarti dari D ya, dari titik terbawah yaitu titik D. Oke. Dalam waktu 5 menit, jadi dalam waktu 5 menit setiap penumpang telah menjalani lintasan sepanjang 125 pi meter. Kemudian sebuah lampu dipasang di satu titik, berarti misal dipasang di sini gitu ya, satu lampu saja. Nah, yang pertanyaan untuk soal pertama di sini, biang lala berputar satu putaran dalam waktu titik-titik menit. Tadi dibilang bahwa kalau dalam 5 menit ya, kalau dalam 5 menit dia dapat berjalan sejauh 125 per 4 pi meter. Nah, yang ditanya kalau satu putaran penuh ini berapa? Nah, kalau satu putaran berarti kita tahu bahwa itu adalah sama dengan keliling lingkaran, ya kan? Nah, keliling lingkaran itu adalah rumusnya 2 VR. Nah, berarti kita butuh di sini R ya. Nah, coba dilihat, tadi jarak P ke tanah itu adalah 35 meter. Maka titik D ke tanah ya, anggaplah ini kayak tonggak gitu ya, penyangga si biang lala itu 10 meter. Maka dapat kita ketahui dari titik P ke titik D atau yang disebut dengan jari-jari itu adalah 35 ya. Berarti R-nya adalah 35 dikurang yang di sini tadi 10 ya. Berarti kita tahu adalah 25 meter. Gitu kan? Nah, berarti kita bisa ngitung kalau 5 menit dia bisa berjalan sejauh ini ya. Maka untuk 1 menit berapa? Ya, berarti untuk 1 menitnya bisa kita hitung berarti 125 per 4 tadi dibagi dengan 5 ya, atau dikali dengan 1 per 5. Oh, ini ada pi-nya tadi ya. Sehingga untuk 1 menit dia bisa berjalan sejauh 125 pi per 20. Ini tadi kalau 1 menit. Nah, sekarang kita tahu bahwa tadi kelilingnya adalah 2 VR. Berarti untuk satu putaran penuh berapa panjang lintasannya? 2 kali V kali 25. Berarti panjang lintasan semua adalah 5V. Berarti waktu yang dibutuhkan berapa? Berarti waktunya adalah 50 pi tadi dibagi untuk 1 menitnya dapat dilintasi sejauh 125 per 20 pi. Gitu kan? Nah, berarti di sini pi per pi bisa coret, kemudian 50 sebentar, sorry. Berarti di sini 50 dikali dengan ini, berarti dibalik menjadi 20 per 125 ya. 20 kali 50 berarti 1000 ya, 1000 dibagi 125 berarti 8. Berarti 8 menit. Maka di jawaban di sini adalah 8. Sebenarnya di sini ada option A, B, C, D, E kalau nggak salah tadi ya. Tapi saya cut di sini karena nggak muat lagi ya. Nah, jadi kita tahu bahwa biang lala berputar satu putaran itu selama 8 menit. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini. Oke. Masih dengan yang diketahui yang sama tadi, tapi di sini soalnya diganti ya. Jadi yang diketahui masih sama, biang lala dengan titik P-nya 0,0, kemudian ketinggiannya 35 meter dari tanah gitu ya. Nah, kemudian waktu tempuhnya untuk 5 menit dia bisa menempuh sepanjang 125 pi
kemudian sebuah lampu dipasang pada suatu titik. Nah, sekarang kita coba lihat untuk pertanyaan yang nomor 2. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Pada suatu saat seseorang berada pada titik B 20 menit kemudian. Jadi seseorang berada di titik B, berada di sini ya. 20 menit kemudian dia berada pada titik 20 menit kemudian dia berada pada titik yang jaraknya ke garis AC. Kita diminta kalau setelah jalan nih biang lalanya, ya awalnya kan dia di titik B. Setelah 20 menit biang lala ini berputar, maka jarak seseorang tadi dengan garis AC ini berapa? Nah, itu yang ditanya ya. Berarti kita harus tahu dulu setelah 2 menit si orang yang berada di titik B tadi berada di mana. Nah, kita tahu tadi untuk satu putaran ya butuh waktu 8 menit. Berarti berapa putaran dia? Kalau kita punya waktu 20 menit, maka banyaknya putaran itu adalah ya tinggal dibagi ya 20/8 ya, berarti ini sekitar 2,5 putaran ya. Nah, 2,5 putaran ya. Nah, berarti dari B kembali ke B itu 1 putaran, lalu dari B ke B lagi berarti itu 2 putaran, berarti 2,5 putarannya berarti si B tadi berada di sini, di D ya. Nah, maka berarti yang ditanya itu adalah jarak dari AC ya, berarti 2,5 putaran itu berada di titik D berarti ya. Nah, sekarang jarak D ke garis AC berarti yang ini ya, garis AC diameter, berapakah jaraknya? Otomatis ini adalah sepanjang R tadi, bahwa kita tahu bahwa R tadi adalah 25 meter. Sehingga jawabannya pada suatu saat seseorang berada di titik B 20 menit kemudian dia berada di titik yang jaraknya dengan garis AC adalah berarti 25 meter. Oke. Itu untuk soal nomor 2. Kita coba untuk lihat soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Masih yang diketahui masih sama ya untuk nomor 3 ini. Kita lihat di sini, ini nomor soalnya ya, nomor 3. Ini nomor soal nomor 3. Kita coba lihat masih sama yang diketahui, misalkan QR. Misalkan QR, ini QR ya. Ini QR. Ini QR gitu ya. Panjang tiang ini 5 meter, jarak terjauh antara lampu ke titik QR. Ya, tadi kan lampu dipasang di salah satu titik gitu ya. Nah, saat ini berjalan biang lalanya, maka berapa sih panjang berapa sih jarak terjauh dari lampu tadi, si QR tadi, ke jarak terpanjang. Nah, mungkin saya hapus dulu yang ini. Oke, kita tandai di sini ya. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa titik Q itu berada di, tadi di sini dibilang P itu adalah 0,0 ya. Nah, sehingga Q itu berada di mana? Ini jarak dari sini ke sini 40 meter. Berarti X-nya Q itu 40, lalu Y-nya berarti sepanjangnya ya, dari sini ke sini ya, ke tanah ya. Berarti kan tadi ini 25 ditambah 5 berarti 30 ya. Jadi karena dia di bawah, boleh kita tulis min 30. Inilah posisi Siki ya, posisi Siki. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari titik terjauh dari Q. Titik terjauh lampu ke titik Q. Ini titik Q. Oke, ini titik Q ya. Maka titik terjauhnya bisa kita gambarkan. Mungkin di sini. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari ini, berarti ini harusnya gambar saya lurus ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita bisa memanfaatkan Pitagoras ya. Berarti kita bisa mencari panjang PQ ya. PQ berarti pakai Pitagoras ini ya, sisi miring ini ya, PQ berarti adalah PD. PD nya tadi adalah berarti akar dari 5
30 ya, 30 min 30 dikuadratkan ditambah di sini tadi dq itu sama dengan TR ya panjangnya, maka 40 kuadrat, sehingga akar dari min 30 kuadrat adalah 900, 40 kuadrat adalah 1600, berarti akar dari 2500 ya. Maka akar dari 2500 adalah 50 meter. Maka jarak dari sini ke sini itu adalah 50 meter. Maka untuk ke sini tadi adalah jari-jari. Berarti jarak terpanjangnya, jarak terjauh tadi adalah 50 meter, yaitu yang ini ke sini ya, ditambah dengan jari-jari 25. Berarti jarak terpanjangnya adalah 75 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi saya menyediakan 4 soal di sini. Oke, ini soal keempat ya. Bisa teman-teman lihat di sini soal keempat. Nah, di soal keempat ini masih sama yang diketahui, tapi yang ditanya saat ini adalah pada saat jarak lampu ke Q mencapai nilai terpendek, jarak terpendek, panjang bayangan titik QR adalah titik-titik meter. Oh, berarti bayangan dari tonggak ini berapa? Oke. Misalnya lampunya terdekat di sini ya. Ini jarak lampunya. Berarti dari sini bisa kita tarik garis putus-putus gitu ya. Sehingga disinilah bayangan dari si QR ya. Anggaplah di sini kita tulis dengan P aksen. Maka inilah yang akan kita cari, RP gitu ya. Nah, untuk membantu bisa kita tuliskan di sini titik S gitu ya. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini segitiga QSPR, segitiga QSP ya, segitiga QSP yang ini, segitiga ini QSP itu adalah segitiga yang sebangun dengan segitiga yang ini QRP aksen ya. Jadi kalau boleh saya tandai dengan warna lain. Nah, berarti segitiga ini, segitiga QSP itu adalah segitiga yang sebangun dengan segitiga QRP aksen ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa sih panjangnya PR ya, karena sebangun berarti QR ya, QR tadi ini QR itu berbanding dengan RP aksen, karena kita butuh RP aksen ini sebenarnya kan. Berarti QR itu sebanding dengan QS ya, QS, lalu RP aksen itu akan sebanding dengan ya SP atau PS ya. QR kita tahu tadi jarak dari sini QR berarti Q ke R yaitu panjang tonggak yaitu 5 meter tadi. RP aksen itulah yang akan kita cari ya, jarak dari tiang, jarak bayangan tiang ya, bayangan dari tiang QR. Kemudian QS ini berarti akan sama panjang dengan TR ya, berarti QS ini ya, yang ini ya. Oh, berarti ini tadi yang panjang jari-jarinya 25 tambah panjang tonggaknya cuman 5, berarti 30 ya. Ini 30 meter, kemudian PS yang sama dengan TR tadi 40 meter. Maka untuk mencari RP aksen berarti tinggal kali silang ya, 5 kali ini coret 5 kali 40 dibagi dengan 30 berarti ya. Berarti 5 kali 4 20 per 3. Berarti ini kalau kita perkecil 6/2/3 meter. Jadi jarak dari tiang tadi ke bayangannya itu adalah 6/2/3 meter. Oke, mungkin itu dulu soal yang bisa saya bahas saat ini. Semoga dapat dipahami. Kalau misalnya terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa ulangi lagi untuk menyimak video ini. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bisa dapat dipahami. Selamat belajar.